yang dimuliakan Allah, biasanya kalau sudah masuk likuran itu di pesantren ngaji libur ya. Tapi kita nggak ada libur dong, memang udah libur dari sononya gitu ya. Jadi karena sudah libur dari sananya, sekarang kita bikin ya terus ngaji. Saya nggak tahu apakah kesepakatan Kiai ini sampai besok dulu, karena kan Sabtu depan sampai Minggu depan pas Lebaran kayaknya nggak enak gitu. Takutnya malaikat nanti bilang ini kok rajin sekali orang-orang ini kata malaikat. Kapasitas itu ya. itu rajin sekali apa saking nggak ada kegiatan bingung khotbah dilarang ya udahlah jalan. Kemudian cari kompensasinya ngaji mungkin begitu kan, saking dia karena nggak ada jalan keluar, khotbah dilarang dan lain-lain, ceramah nggak bisa, udah bikin ngaji. Alhamdulillah masih ngaji. Sekedar informasi, rupanya ini kajian ini diminati oleh teman-teman ustadz-ustadz asatid di TGN, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang murid-muridnya Abah Anom itu. Saya tidak tahu siapa, mungkin awalnya ada yang gabung, saya nggak tahu, tapi saya diminta untuk membaca buat ustadz-ustadz itu. Saya bilang, ini ngaji ini buat peminat, oh iya ini sudah disampaikan, dijelaskan, dan rupanya mereka tertarik katanya. Mungkin mereka habis Lebaran bikin grup khusus gitu. Saya bilang di kitab ini beberapa saya temukan ada misalnya namanya kemarin itu saya tulis tangan atau saya dikte sama Ustadz Mu'alif dan Ustadz Deden salah ketik atau kekurangan huruf apa gitu kan, kadang-kadang kurang lam kayak kemarin itu mestinya lam tuktaron itu ditulis kurinat itu kan kurang itu kan, itu belum diperbaiki saya bilang. Kemudian juga ada yang kurang satu kata bahkan ya itulah bukan huruf tapi mungkin satu isim gitu, nggak apa-apa mereka yang penting nanti kan pada saat dibaca. Tapi nanti saya mungkin kalau Ustadz Mu'alif pada waktu itu yang dalam bentuk dokumen diperbaiki yang sudah saya kasih koreksi-koreksi ya. Ustadz Mu'alif mana ada tadi di sini kan? Dicatat nggak Ustadz Mu'alif yang koreksi-koreksi saya itu nanti bisa dikirim ke saya, nanti saya kalau baca dalam bentuk dokumen itu males saya, mata saya kecil kan tulisannya lihatnya di HP. Kalau di fotokopi ini gimana? Nunggu full rian gitu. Nunggu full rian mungkin nanti dikirim. Iya, soalnya kalau saya bacanya di fotokopi enak ya gede-gede. Tapi kalau di dokumen itu pasti ada yang kelewat karena kecil-kecil males saya melihatnya. Baik, marilah kita awali kajian ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan keturunan yang soleh solehah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah anallah taala yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamalal ikhlasi wal yaqin syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita sampai halaman berapa ya, Pak? Halaman 17 ya. 17 sudah selesai belum? Belum. Baru separuh. Baru sampai mana? Wa min amratil istimbat waktu itu. Oh, situ ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amsilatil istimbat al-maqasidi. Dan di antara contoh-contoh istimbat al-maqasidi. Ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang istimbat al-maqasidi. Ini saya review sedikit supaya sedikit mengingatkan bahwa istimbat maqasidi itu adalah istimbat yang dilakukan ketika kita tidak bisa beristimbat dengan misalnya menggunakan cara
bayani atau kiasi gitu ya. Atau istimbat yang secara kias itu kemarin kita sudah bahas nggak bisa, karena kan kalau kias harus ada ilat gitu kan. Nah, harus ada ilat dalam hukum asal. Nah, kalau istimbat al-bayani itu istimbat yang memang sudah pernah ada contohnya dalam Quran. Ayatnya sudah dibahas, maksud saya hadisnya sudah dibahas dalam masalah tersebut, maka itu bayani. Kalau tidak pernah dibahas sama sekali, tapi ada padanannya namanya kiasi. Nah, kalau tidak dua-duanya, nah namanya makosidi. Sekarang ini yang ketiga ini kan gitu kan. Nah, makosidi itu nanti sebenarnya lebih banyak menggunakan pendekatan istislah atau istihsan, atau istislah itu disebut maslahah mursalah gitu kan, atau istihsan yang itu dipakai dalam mazhab Hanafi. Kalau istislah itu ya pertama kali yang mempopulerkan memang mazhab Maliki, tapi semua mazhab sekarang pakai, biasa ulama-ulama. Dan atau pakai saddud dzara'i atau saddud dzari'ah atau fathud dzari'ah, kemarin sudah dibahas. Kalau saddud dzari'ah, saddun itu kan menutup, dzari'ah itu jalan masuk gitu kan. Itu artinya menutup sesuatu kemadharatan yang bisa datang. Nah, ini beda memang. Kalau satu dzari'ah itu berarti kemadharatannya belum datang, tapi kemungkinan akan datang. Itu loh, satu dzari'ah. Nah, kalau fathul dzari'ah itu dibalik, membuka jalan kemaslahatan. Dibalik. Kalau satu dzari'ah menutup jalan kemadharatan. Kalau fathul dzari'ah itu, fathu itu membuka, dzari'ah itu jalan, thariqah awasilah itu. Membuka jalan kemaslahatan. Nah, kalau satu dzari'ah kemadharatannya belum ada, tapi kemungkinan tawakku, kemungkinan terjadinya kuat. Ya. Nah, sementara kalau fathul dzari'ah sebaliknya, kemaslahatannya belum terlihat, tapi kemungkinannya akan terlihat gitu. Jadi bedanya pada kalau istislah itu bedanya apa dengan maslahah mursalah? Kalau maslahah mursalah kemaslahatannya sudah kelihatan gitu. Kalau fathul dzari'ah itu kemaslahatannya kemungkinan besar terjadi. Dari situ saja bedanya. Tapi konsepnya sama-sama maslahat. Jadi kan kalau kita sering dengar kaidah fikih apa, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah atau madharat itu didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Itu konteksnya nanti luas kaidah itu. Mafsadah atau madharat itu ada yang sudah terjadi, disebutnya sudah waqi'. Nah, kalau sudah waqi' kita sebut madharat yang hakikiyah, itu namanya. Hakikiyah. Nah, atau waqi'iyah, madharatnya waqi' terjadi. Ada madharat, nanti madharat itu dibagi 3 berarti kan. Ada yang kedua madharat yang belum terjadi, kemungkinan besar terjadi atau hampir terjadi. Itu namanya ya madharat atau mafsadah yang tawaqqu'iyah. Tawakku namanya. Ya, tawaqqu'iyah, sudah dekat. Ada lagi madharat yang belum jelas. Ya, disebut al-madharat atau al-mafsadah al-mauhumah. Kemungkinannya itu jauh, itu belum jelas. Itu masih belum jelas. Nah, saya tidak tahu dalam konteks corona ini, kira-kira madharatnya kalau sholat berjamaah di masjid atau di musola atau di lapangan bikin id per RT, kira-kira menurut bapak-bapak itu ini terjadinya sudah pasti atau kemungkinan terjadinya kuat atau masih belum jelas? Ayo, kira-kira. Ini tergantung zonanya. Hah? Tergantung zona wilayahnya kali ya. Jakarta persis. mungkin udah jelas. Kalau daerah yang Cianjur sana kan
masih terkendali katanya, makanya boleh. Jawa Timur Nah, boleh. Jawa Timur di Masjid Akbar sudah mulai boleh ya kan. Ada putusan dari MUI sama Pemprov Nah, membolehkan. jawabannya persis. Jawabannya persis, tergantung daerah. Gitu loh ya. Nah, jadi, tapi katakanlah daerah. Kalau daerah, berarti kalau Jakarta, andai kata dibikin kumpul, itu madorotnya berarti sudah sangat kuat gitu ya. Pasti terjadi gitu. Ada yang tertular gitu. Kira-kira gitu. Ya, sudah terjadi gitu. Bukan, andai kata dibikin sholat jamaah di masjid atau di musola atau di lapangan, walaupun dengan protokol kesehatan, apakah kemungkinan terjadinya kuat apa enggak? Dekat mendekati. Kalau Jakarta kuat Kiai karena masih disebut pandemi kan, epicentrum gitu. Jakarta. Nah, kalau gitu pasar jauh lebih kuat lagi loh. Itu ibu-ibu kalau belanja deket banget. Bandara. Ya bandara masih sekarang dicek langsung buru-buru tertib. Kalau pasar tradisional nggak ada tertibnya sama sekali itu. Iya, emang begitu pasar. Nah itu berarti yang tanggung jawab Bang Akmal itu. Gimana Bang Akmal? Ya ini. Nah, itu sekedaran aja ya membandingkan. Jadi satu dari A itu. Sebenarnya satu dari A atau maslahah mursalah atau istihsan semuanya sih sama sebenarnya, kembali kepada maslahah. Bedanya kalau maslahah mursalah itu nanti sama istihsan itu kan pada kalau maslahah atau sadud dari itu lebih kuat. Istilahnya itu menggunakan kias juz'i ya. Istilahnya menggunakan kias kulli yang cantolannya masih ada. Kalau maslahah mursalah secara umum masih ada cantolan kullinya secara umum. Itu aja. Nah, kalau istihsan ini dia disebutnya hampir mirip juga sebenarnya dengan maslahah atau sadud dzari'ah, hampir sama juga, hanya bedanya istihsan istilah yang digunakan oleh mazhab Hanafi satu sisi gitu ya, dan yang membedakan utamanya dengan maslahah mursalah itu perbedaannya adalah apa perbedaan kias, istihsan dan maslahah mursalah. Kalau kias itu dia berjalan pada peristiwa yang sudah ada contohnya dalam Quran dan hadis itu. Baiklah, saya akan jelaskan begini, lebih gampangnya. Apa perbedaan kias, istihsan dan maslahah mursalah? Itu perbedaannya. Satu, kias itu dilakukan al-qiyasu yajri fil waqa'i allati laha nadhir. Dia bisa dilakukan pada peristiwa yang sudah ada contohnya, au mumathil atau yang padanannya fin nassi awil ijma, pada nas Quran maupun hadis. Jadi kalau kita menggunakan metode kias itu artinya masalah yang sekarang kita mau hukumi itu sudah ada padanannya pada Quran atau hadis atau ijma. Padanannya dalam ilat ya. Nah, kalau istihsan itu dia jadi berjalan fi mas'alatin laha nadhir, pada satu masalah yang sudah ada padanannya, walakin ustusniyat, akan tetapi dikecualikan min hukmin, dari hukum yang sudah ada padanannya. Kenapa? Lidalilin, karena adanya alasan mujibun atau yujibu dalik yang menyebabkan dia bisa dikecualikan. Saya beri contoh begini, Kiai. Contohnya ya, yang paling gampang itu mazhab Hanafi
memperbolehkan atau menggunakan dalil istihsan sebagai kebolehan beberapa akad, namanya istisna. Istisna itu istilah dalam fikih Hanafi terhadap pemesanan barang yang tidak dikasih uang muka. Gitu loh. Kalau pakai uang muka kan dalam fikih Syafi'i disebut salam. Kita sering ngaji ya, assalam, asalmu itu loh. Nah, kalau salam itu kan harus ada uang muka, kan gitu kan, dikasih uang muka dan harus menjelaskan sifat, syarat dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak terjadi adanya ketidakjelasan, gharar kan gitu kan. Lah, istisna itu biasanya kalau salam itu biasanya berlaku pada pemesanan barang pada partai kecil lah, kalau bahasa kitanya itu partai kecil. Saya pesen ya nasi box Padang pakai ayam bakar berapa? Ya 100. Satu boxnya berapa? 25.000 sama aqua. Ayamnya ukuran potong berapa kan gitu kan, misalnya potong 4 gitu ya, misalnya potong 4 kan ada istilah potong 4, ada istilah potong berapa? 8. Ya potong 4. Udah terbayang itu udah terbayang. Oke, kasih uang muka. Itu biasanya disebut salam. Dan kemudian dikasih batasan waktu yang tepat biasanya. Itu kapan? Minggu depan atau besok atau lusa gitu. Itu salam disebutnya. Kasih uang muka. Nah, istisna itu biasanya pada yang besar-besar. Pesan rumah kan atau pesan yang lain, yang gede-gede lah. Nah, ini sebenarnya dari sisi gharar itu kemungkinan ada walaupun kecil, dan kemudian dia tidak ada uang muka gitu kan, dan tidak menyebutkan kadang-kadang waktu yang jelas kapan selesainya. Tapi karena adanya kebutuhan lil hajat, istisna itu diperbolehkan. Ketika ditanya mazhab Hanafi, kenapa kok istisna diperbolehkan? Atau katakan ulama-ulama belakangan bilang diperbolehkan, nah itu jawabannya lil istihsan. Karena memang adanya hajat. Karena adanya hajat maka boleh. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya walaupun tidak secara spesifik menyebut itu sebagai istihsan, Imam Ghazali memperkenankan apa yang disebut jual beli al-mu'atah namanya, bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah itu jual beli saling memberi, tapi nggak ada ijab qabul. Kalau kita pakai pakem, maka pakemnya yang namanya jual beli itu kan harus pakai ijab qabul. Ini kita sering itu makan di warteg nggak pakai ngomong. Ya main ambil aja itu bakwan. Nggak pakai nanya lagi berapa harganya. Karena udah tahu kita biasa makan di situ. Begitu datang, kopi. Bakwan kita makan, dibikinin kopinya itu. Kemudian kita kelar makan bakwan misalnya 5, 4 atau berapa, terus kopi misalnya kita tahu harganya 3.000 atau 4.000 gitu, kapal api, bakwan harganya 1.500 atau tahu berarti 10.000 gitu. Itu selesai minum kopi nggak pakai babi bu, nggak pakai nanya berapa mak, berapa, tuh langsung taruh duitnya, udah ya mak tuh duitnya. Itu namanya bai'ul mu'atah itu. Sama kayak orang beli nasi uduk gitu, ibu-ibu atau sayur apa-apa, atau main ambil karena udah tahu, main karena sudah ditulis di situ ada karena ada barang yang di apa tuh namanya ditaruh dan ditulis harganya, misalnya sayur sekian, main ambil itu taruh duitnya, itu namanya bai'ul mu'atah. Ini juga namanya istihsan. Dia sebenarnya dalam satu masalah yang dibahas itu sudah ada dalilnya, tapi dikecualikan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia boleh. Itu sama itu. Kenapa kok bai'ul mu'atah diperbolehkan? Ya karena sudah maklum. Sudah sama-sama maklum, orang tahu harganya. Nah,
Tapi nggak boleh main ngambil rumah orang atau motor orang atau apa yang gede-gede kemudian pakai mu'atoh, bisa ribut orang itu. Tanah orang main ditempati, terus duit dikasih lah segini, lah pasarannya segini loh, nggak bisa begitu gitu. Lain itu kalau namanya rumah atau tanah. Nah, sementara itu tadi kan istihsan. Sementara kalau maslahah mursalah itu pada masalah yang dibahas belum ada contohnya sama sekali yang bisa dikiaskan. Ya, artinya tidak sama dengan kias, ya, juga tidak sama dengan istihsan, maslahah mursalah itu. Kalau kias itu ada kesamaan. Jadi kesamaan masalah sifat ilatnya sama persis, maka dikiaskan. Kalau istihsan itu ada contohnya, tapi nggak bisa dipakai sama karena dikecualikan. Makanya ada yang menyebut istihsan itu al-udul an hukmin dalilin ila nadhirihi bidalili aqwa minhu. Ya, atau disebut juga dengan kias khofi, disebutnya kadang tidak. Dia tidak kias secara langsung, dia kias khofi karena dia tidak ngikutin kias persisnya. Nah, itu. Ya, dia dari kias yang atau kias yang umum kepada nas yang lebih khusus. Lah kalau masalah mursalah itu tidak ada contohnya sama sekali. Jadi beda sama kias, beda sama istihsan. Tapi tidak ada dalil yang melarang secara khusus atau memperbolehkan secara khusus. Satu-satunya yang kemudian jadi salah satu acuan adalah satu, adanya maslahah dalam maslahah mursalah. Kedua, adanya dalil umum. Nah, jadi ada dua. Satu adanya dalil umum, kedua adanya maslahah. Itu barangkali yang perlu diperjelas dalam istimbat maqasidi ini nanti yang buat contoh. Kita akan pakai contoh sekarang. Jadi kalau kita sudah tahu konstruksinya, bangunannya, apa itu kias, apa itu istihsan, dan maslahah mursalah, nanti kalau kita sekarang bahas contohnya, kita tidak akan bingung. Hukmu talaffudzi bin niyah. Sekarang kita bahas hukum mengucapkan niat. Usolli itu loh, baca usolli. Ya, kita baca usolli itu bagaimana hukumnya? Fis sholati, dalam sholat. Dhahab Syafi'iyatu, berpendapat madhab Syafi'i atau ulama madhab Syafi'i ala sunnati talaffudzi bin niyati, atas sunnahnya mengucapkan niat sholat. Fis sholati. Usolli itu sunnah. Kenapa sunnah? Kiasan ala sunnati talaffudzi bin niyati fil haji, dan itu dikiaskan. Kalau salah ya saya. Salah yang kemarin. Min amsilatil istinbat. Wamin hukmu jawazi jam shalah lil marid. Ya Allah, saya kok jadi salah halaman. Maaf. Hukmu jawazi jam sholati lil marid. Hukum bolehnya, salah kebet tadi. Hukum bolehnya menjamak sholat ya lil maridi, bagi orang yang sakit. Wahua adapun bolehnya menjamak sholat bagi orang sakit. Wahua itu kembali ai jawazu jam'i sholati lil maridi wa in kana fil qiyasi ghairu jaizi. Walaupun dari sisi kias sebenarnya tidak boleh. Lah berarti kan di kiasnya sudah ada, tapi kita nggak pakai kias itu. Ya, ghairu jaizin, apa yang nggak boleh? An-naqisahu. Ini bukan shot, ini sin. Nah itu saya bilang salah. Ghairu jaizin opo an-naqisuhu, gitu loh ya. Kita mengkiaskannya bijam isolati lil musafir. Ya. Sin itu. Ghairu jaizin an-naqisahu bijam isolati lil musafir. An-naqisahu. Yes. An itu an huruf an, ya. Naqisahu. An-naqisahu mengkiaskannya bijam isolati lil musafir. Walaupun pada dasarnya mengkiaskan
sholat bagi orang, menjamak sholat bagi orang sakit itu kalau pakai kias tidak boleh. Ya, kenapa? Li'anna illatal jam'i fi sholati huwa safar. Kalau mau mengkiaskan boleh menjamak sholat itu kan mestinya karena kan ilatnya safar. Ini bukan safar. Wa huwa illatun qasirah. Orang sakit ini kan tidak sedang safar. Wa huwa, dan ilat safar itu adalah illatun qasirah. Adalah ilat yang pendek. Nah, nanti dalam bab ilat itu dijelaskan, ilat itu ada ilat qasirah, ada ilat muta'addiyah. Ilat qasirah itu yang pendek, artinya dia tidak bisa dipakai ke sono. Nggak bisa dalil kias yang lain. Kias itu nanti dalam bab ilat itu yang bisa untuk dijadikan katakanlah kias, ilatnya harus muta'addiyah yang tidak qasirah. Ya. Khossatan lil musafiri, yang itu hanya berlaku sebenarnya menjamak sholat bagi orang musafir, masafatal qasri, seukuran ukuran qasar, ya kurang lebih 80 kilo, lebih ya, atau hampir 90 dalam mazhab Syafi'i, nanti dalam mazhab Hanafi 65-an atau 60 lebih. Wala yajuzu, dan tidak boleh karena ini ilat qasirah lil muqimi, dilakukan bagi yang mukim. Orang mukim nggak boleh. Yang boleh itu kan hanya musafir. Ayyajma'as sholata, apa yang tidak boleh? Ya. Walau kana maridhan, walaupun dia sakit. Ya, kalau pakai kiasnya yang standar nggak bisa itu. Wong dia di rumah sementara ono safar, dan ilatnya itu hanya safar. Allah kan memperbolehkan orang menjamak sholat karena safar. Safar itu harus musafir loh, Anda ini sakit kok. Nah, kalau pakai standar nggak bisa. Lakin jawazal Imam Ibnu Hanbal. Akan tetapi ya telah memperbolehkan Imam Ibnu Hanbal wa ba'du Syafi'iyah, ya, dan sebagian ulama Syafi'iyah jam as-sholati lil maridi, memperbolehkan menjamak sholat karena alasan sakit. Nah, li'ajli raf'il masyaqqah, alasannya apa? Supaya menghilangkan, raf'i itu menghilangkan, mengangkat itu menghilangkan, al-masyaqqah, adanya masyaqqah, wadaf'il mafsadah, dan menolak datangnya kemafsadatan lahu, bagi si yang sakit. Wah, saya kalau suruh sholat tiap waktu berat kayaknya, dia sakit. Tapi jamak boleh nggak? Jamak, apa kiasnya kalau menjamak? Kan begitu kan? Untuk dia tidak musafir. Alladzi huwa, habis kalau nggak dijamak saya pusing Pak, tiap waktu wudu. Nah, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan sebagian ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan, alasannya apa? Ilatnya itu jadi bukan safar, tapi masyaqqah. Masyaqqah ini sebenarnya bukan ilat ya. Ya kan? Kita tahu masyaqqah itu hikmah. Nah, oleh karenanya berarti ini adalah pengecualian dari kias. Ustus niat pengecualian. Makanya disebutnya istihsan. Madaf'il masyaqqah lahu, baginya alladzi huwa maqsudus syar'i, yang itu adalah tujuan daripada agama. Tujuan daripada syariat itu kan menghilangkan masyaqqah dan menolak adanya mafsadah. Dalam kasus ini berarti istimbat sudah ada contohnya, tapi dia dikecualikan. Contohnya sudah ada menjamak sholat, tapi buat musafir, bukan buat orang sakit, gitu loh. Nah, kemudian, tapi diperbolehkan karena adanya dalil atau alasan, yakni tadi ada mengangkat masyaqqah dan menolak mafsadah. Itu satu. Yang kedua, dalil dari istimbat maqasidi. Kemarin sudah dibahas ya sekilas sebenarnya. Hukmu jawazi tahqihis sina'i al-kaini minaz zaujaini. Hukum bolehnya melakukan proses pembuahan secara buatan. Talqih itu pembuahan.
pembuahan secara buatan. Alka ini minaz zaujaini yang itu terbuat dari yang ada. Alkain itu maujud. Orang Arab kadang-kadang kalau kita nanya barang gitu, terutama orang Arab dari Maroko itu ditanya, mau ya maujud, mau ya air ada, orang atau kita nanya, Ustadz Halabi maujud, gitu kan, maujud itu. Kita kalau di kelas dulu kan gitu, dipanggil sama guru di absen, Halabi maujud, gitu kan ya, dulu waktu di kelas. Nah, padahal kalau orang Arab biasanya tidak maujud ya. Kalau maujud kan itu sedang diwujudkan gitu kan, sedang diwujudkan. Tapi ya orang Arab paham maksudnya ada gitu. Tapi orang Maroko atau orang Arab sana bilangnya kai. Halabi kai. Hadir. Mualib ya itu kan kai, ini fiil isim fa'il kan hadir. Baik. Minaz zauja ini yang pembuahan buatan itu yang terdiri dari atau terbuat dari suami istri. Wadzalika, kenapa kok diperbolehkan pembuahan buatan itu yang lewat apa kemarin? Bayi apa? Tabung. Wadzalika liwujudil maslahah, itu karena adanya kemaslahatan. Nah, karena adanya kemaslahatan. Wa wujud wa maksudus syar'i fihi, dan di situ terdapat tujuan daripada syariat dari ketika kita ada membuat pembuahan buatan itu. Wa maksudi syar'i liwujudi al-maslahati wa maksudi syar'i, dan maksud syariat fihi di dalamnya. Wa huwa hifdzun nasl, yakni menjaga adanya nasal. Kalau dari suami istri itu nasabnya masih terjaga, kalau dari orang nggak boleh. Wa tahrimu, dan dihukumi haram adanya pembuahan sinai ya. Wa tahrimuhu ini ai at-talqih sinai. Ini kalau bisa nanti dirubah Ustaz Ma'alib, jadi jangan wa tahrimuhu ya, wa tahrim atau wa hurmatu talqihis sinai, gitu aja ya dirubahnya. Ini soalnya kalau langsung begini saya paham, tapi kalau orang lain dia bingung. Tahu-tahu tahrimuhu rujuknya jauh banget gitu loh. Nah, jadi katanya kayak kitab Fathul Mu'in. Jadi nanti dirubah saja kalimatnya wa hurmatu talqih wa hurmatu at-talqih sinai gitu ya. Ingkana gitu aja. Ingkana min al-kain min ghairi zaujaini gitu loh ya. Sebenarnya sama saja. Ini saya kan pakai bahasa Arab saya ini. Saya ini kan bukan orang Arab gitu ya. Jadi bahasa Arabnya ya pakai bahasa Arab saya yang saya reka-reka gitu. Nah, wa tahrimuhu in kana talqih as-sinai laisa minaz zaujaini. Itu sih enak juga kalau saya baca sih, boleh aja sih. Dan haram hukumnya kalau memang ya atau yang enak sih gini aja lah. Wa in kana talqihus sinai wa in kana talqih as-sinai laisa minaz zaujaini ya haramun gitu loh. Gitu aja ya. Jadi khobarnya ya itu di belakang aja jadi enak, haramun. Wa in kana talqihus sinai laisa minaz zaujaini ya fa hukmuhu haramun, gitu aja. Itu lebih enak. Fa hukmuhu haramun. Fa hukmuhu haramun gitu. Saya ulangi. Wa in kana talqihus sinai laisa minaz zaujaini fa hukmuhu haramun gitu. Kalau pembuahan buatan itu bukan dari suami istri, maka hukumnya haram. Kenapa? Lifawadi maksudi syar'i, karena hilangnya tujuan agama fihi, wa huwa hifdzun nasl, yakni hifdzun nasl. Nggak bisa itu dengan alasan maslahat, nggak bisa. Jadi intinya
bayi tabung itu hanya boleh kalau dari suami istri, intinya gitu. Baik. Wa inna hajatal mar'atil mutazawijah allati la tahmalu, ya, dan sesungguhnya hajat daripada seorang wanita yang bersuami, allati la tahmilu, maaf, yang tidak bisa hamil, ya, secara normal maksudnya, ya, tidak bisa hamil secara normal, wa hajatu zaujiha, dan hajat kebutuhan suaminya ilal waladi, kepada anak, ya, tu'tabaru haradan masyru'an, dia dianggap sebagai tujuan yang dibenarkan oleh syariah. Suami istri, istrinya itu kalau pakai pembuahan normal nggak bisa, bisanya pakai bayi tabung. Nah, itu oleh agama dianggap tujuannya kalau pengen punya anak itu tujuan yang dibenarkan. Yubihu, yang agama memperbolehkan, atau yubihu yang boleh, mu'alajatuha, mengobatinya, bitariqatil mubahah, dengan jalan yang mubah, min turuqit talhih sinai, yakni dengan cara bayi tabung. Dan ini dibenarkan. Nah, ini kira-kira metodenya kalau bayi tabung itu boleh, kira-kira masuknya istihsan, apa maslahah mursalah, apa sadu dzari'ah kira-kira? Ayo. Ustaz Malim. Hah? Niku lagi. Satu dzari'ah. Masalah mursalah, Kiai. Masalah mursalah. Masalah mursalah. Masalah mursalah. Coba jelaskan alasannya. Apa kenapa disebut masalah mursalah? Karena untuk kemaslahatan suami niku, Pak. Hajat. Bukan. Itu oke, tapi maksudnya sudah ada nazirnya apa tidak? Sudah ada contohnya apa belum? Belum ada contohnya, Ki. Ya, berarti kalau yang belum ada contohnya sama sekali, ya belum pernah, tidak ada dalil yang melarang atau memperbolehkan awalnya, berarti masuknya apa? Maslahah? Masalah mursalah. Lah, benar, maslahah mursalah. Kalau istihsan itu udah ada contohnya, gitu loh. Baik. Sekarang berikutnya ini, KUA harus dengerin ini. Tahdidu sinniz zawaj, yang ketiga. Ya, membatasi sinniz zawaj. Pembatasan umur pernikahan. Ya, saya kan memang hanya bikin contoh 3. Sebenarnya kalau mau bikin contoh berapapun bisa. Saya belum kasih contoh satu dzari'ah sebenarnya di sini. Nanti mungkin kapan-kapan kita buat. Tapi dalam tahdidis sinniz zawaj ini otomatis ada maslahah mursalahnya, ada satu dzari'ahnya juga. Nih, dalam satu contoh ini masuk. Anna tahdidas sinniz zawaji kama huwal muqarrar, bahwasanya pembatasan usia nikah sebagaimana ketetapan fil qanun dalam undang-undang atau peraturan, bitis asyarata sanatan, itu dia boleh nikah 19 tahun. Itu benar nggak, Ustaz Halabi? Kalau nggak benar saya coret ini. Perempuan kemarin 16, sekarang dirubah jadi 19, undang-undang baru. Ya, artinya laki perempuan. Awalnya perempuan 19. Ya, benar, 19. Laki dari dulu, Ki, 19. Sekarang perempuan yang naik jadi 19. Saya tidak menyebut laki perempuan. Pokoknya 19 tahun buat laki perempuan. Benar ini kan? Benar. Nah, mumpung ada orang KUA, kalau nggak benar saya rubah sekarang. Saya nggak hafal undang-undangnya. Aturan baru, Ki. Oke. Au bisinnin muayyanatin, atau dengan umur tertentu. Amrun mubahun, bahwasanya pembatasan umur usia nikah itu mau pakai 19 atau pakai umur berapapun, amrun mubahun adalah sesuatu yang secara prinsip boleh. Bal mustahsanun, bahkan itu dianggap bagus, ingkana. Ini tapi mustahsanun ini bukan berarti istihsan loh ya, bukan loh ya. Ya, bal mustahsanun, bahkan itu dianggap bagus, ingkana bisa babihi, jika karena sebabnya hasalat maslahatuz zawaji, menjadi hasil kemaslahatan pernikahan. Fa ingkila, kalau ditanyakan,
lam ya'ti dalilun min Qur'an wala sunnah. Tidak ada dalil membuat pembatasan nikah dari Quran wala sunnah maupun hadis wala khabar maupun khabar para sahabat. Bitahdidi sinni zawaji pada pembatasan usia nikah. Bahkan bal warada haditsun sahihun, yang ada malah hadis sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja min Aisyah. Ini menarik ini. Tazawwaja itu biasanya ta'alluq huruf jarnya bukan ala tapi min. Orang Arab itu. Coba dicek itu kenapa. Ya itu kan bahasa Arab, jadi dia yang punya. Kita biasa ngikutin dia aja. Tazawwaja min Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu menikah dengan ya Siti Aisyah, ya, wahia pada saat Siti Aisyah dinikah usianya wahia bintu tis'i sinin, 9 tahun. Lu malah Nabi itu katanya nikah sama Siti Aisyah 9 tahun kok. Ini kemenak ini bikin aturan. Itu kan kata kiai kampung, ada yang bilang begitu ya. Yang kiai kampung itu biarin aja. Menteri agamanya dosa semua, KUA-nya dosa semua, ngelarang orang nikah. Itu kira-kira KUA sering digituin, udah kebal apa bagaimana itu? Halabi. Ada ustadz yang bilang begitu. SOP aja, ikut aturan aja SOP aja. Enggak, maksudnya kalau dengar orang kayak begitu itu udah kebal, udah biasa apa gimana? Dibilang dosa ya, semua ya. Kita kasih solusi, dia harus izin ke pengadilan, Bang. Ada solusinya. Ya, solusinya harus izin ke pengadilan agama. Ada dispensasi apa istilahnya? Saya nggak paham. Izin kurang umur. Apa izin apa? Kurang umur. Kurang izin umur. Kurang umur. Umur. Izin kurang umur. Ya, jadi tetap ada jalan keluarnya ya. Tapi kita pakai standar dulu. Kita pakai yang dibahas ini aja dulu lah. Ya. Loh, kok kenapa pemerintah? Itu 19 itu peraturan menteri apa? Ini revisi undang-undang perkawinan yang usia. Jadi sekarang ada undang-undang revisi yang pasal 7 doang untuk usia. Oke, itu berarti undang-undang ya, bukan peraturan menteri ya? Undang-undang perkawinan revisi pasal 7. Nah, ini sengaja saya ajak kayak gini ini supaya ustadz-ustadz, kiai-kiai ini juga ngeh, kata orang ngeh, aware gitu. Paham tentang hukum. Jadi kita jangan suka nyalain pemerintah bikin aturan. Jadi tahu mereka itu juga udah punya dalil. Kalau ada orang bilang nggak ada dalilnya sama sekali tuh pembatasan nikah, malah Nabi menikahi Siti Aisyah umurnya 9 tahun. Al jawabu, maka jawabnya begini. 1. Anna adamad dalili bitahsini ditahdidi sinni zawaji, bahwasanya tidak adanya dalil tentang pembatasan usia nikah, laisa bidalilin ala tahrimihi, bukan berarti itu merupakan dalil atas haramnya pembatasan usia nikah gitu. Ya. Kama huwal muqarrar fil qaidah al-usuliyah, sebagaimana itu sudah ditetapkan dalam kaidah usul. Kan kita udah ngaji. Adamat dalil itu laisa bidalilin ala tahrimi syai'. Ini kan yang kita harus jelaskan. Inilah bedanya ahli usul fikih atau orang yang paham usul fikih sama yang hanya paham fikih. Orang paham fikih itu seringkali terlalu kaku. Karena dia textbook gitu. Kesannya textbook. Terus tidak berani out of the book gitu. Ya, bukan berarti juga kadang-kadang dia lupa dengan kaidah-kaidah usul. Dalam kaidah usul tidak adanya dalil bukan berarti sebagai dalil. Bid'ah nggak ada dalilnya, kira-kira gitu kan? Seringkali orang kalau bilang nggak ada dalil dibilang bid'ah. Nggak begitu. Tidak adanya dalil bitahdidi sinni zawaj untuk pembatasan usia pernikahan
laisa bidalilin ala tahrimihi, bukanlah dalil atas keharamannya dalam kaidah usul fikih itu. Ya, nggak bisa dijadikan patokan. Yang kedua, anna tahdid sinniz zawaji bahwasanya pembatasan usia nikah alladzi sadara min waliyil amri, yang keluar pembatasan itu dari waliyil amri, pemerintah, innama huwa, akan tetapi dia adalah mimbabil ijtihadi, dia masuk dalam bab ijtihad bitahqiqil manati, ya, dengan tahqiqil manat, sawaun sammainahu bil istislahi awil istihsan. Yang tahqiqil manat itu adalah ijtihad yang kadang-kadang kita menyebutnya dengan ijtihad pakai istislah atau istihsan, awis siyasa syar'iyah, atau disebut ijtihad menggunakan siyasa syar'iyah. Allati maksuduha wujudul maslahah, yang tujuannya adalah wujudnya maslahat. Nah, kemaslahatan itu apa? Wa huwa salahiyatu kullin minaz zauji waz-zaujah, yakni kepantasan. Salahiyah itu kepantasan masing-masing dari calon pengantin laki-laki, ya, wazaujati, dan pengantin perempuan, lizawaji, untuk nikah. Nah, di sini perlu ada pengaturan. Nah, ini ijtihad tahqiqil manat, nanti akan dijelaskan. Cuman di sini pakainya siyasa syariah. Kenapa siyasa syariah? Karena siyasa syariah itu selalu muncul dari ulul amri. Lah, siyasa syariah itu seringkali dikeluarkan peraturan-peraturan yang biasanya sekilas itu tidak ada dalilnya gitu. Tidak ada dalilnya. Tapi secara umum sebenarnya itu bisa dilakukan. Banyak. Dan itu bisa pakai maslahah mursalah, bisa pakai sadu dzari'ah. Itu siyasa syariah. Itu sama seperti sahabat Umar ketika beliau menjadi khalifah. Itu yang namanya tanah yang dikuasai itu tidak dibagikan kepada para pejuang. Itu tanah Irak, ya kan? Termasuk tanah Syam. Ini terkenal itu yang disebut ijtihadat Umar, di antara ijtihad-ijtihadnya sahabat Umar. Tapi kan beliau berijtihad dalam konteks sebagai seorang khalifah. Nah, waktu ditanya Khalifah Umar, pada saat diskusi itu terkenal diskusinya, ya, di situ ada sahabat Abdurrahman bin Auf, di situ ada Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Loh, kata Abdurrahman bin Auf, dulu Nabi kalau menguasai satu daerah, tanahnya langsung dibagi tuh sama pejuang-pejuang yang ikut. Nah, nanti kamu, Umar, kalau gitu, sahabat, berarti Anda, wahai khalifah, berarti tidak mengikuti Nabi. Nah, Umar bilang begini, pada masa Nabi, orang Islam belum banyak, manusia belum banyak. Kalau nanti setiap perang itu tanah dibagikan kepada pejuang, lagi pula pada masa Nabi orang Islam masih butuh menyemangati perjuangan. Ya, kalau sekarang orang sudah tambah banyak, futuhat, pembukaan daerah sudah tambah luas. Kalau kemudian setiap menang dibagikan sama pejuang, orang jangan-jangan nanti bukannya simpatik sama Islam, tambah kesel. Islam itu rupanya ekspansi hanya untuk ingin menguasai tanah. Nah, saya ingin memperhatikan bagaimana tanah itu maslahat bukan hanya untuk diri kita sekarang yang ikut perang dapat, tapi buat anak-anak kita, anak cucu kita masa depan. Nah, caranya ya biarkan saja itu dengan pemiliknya. Orang-orang yang saat ini non-muslim misalnya, ahli zimmah itu kita suruh bayar pajak saja, pajak badan yang disebut jizyah maupun pajak penghasilan yang disebut kharaj. Uang pajak itulah yang untuk membiayai pasukan perang. Dan itu akan lebih membuat mereka bisa menerima Islam.
Nah, ini disebut siasah syariah juga itu. Siasah syariah. Nah, jadi siasah syariah itu ya ijtihad hakikil manat melihat kondisi real. Makanya hukum itu kenapa dinamis, dilihat ilatnya, alasannya apa. Tentu yang dinamis bukan hukum ya, tapi ilat hukum itu yang dinamis. Kalau hukum sih tetap. Baik, kembali kepada masalah ini, berarti apa yang dilakukan pemerintah dengan membatasi usia nikah itu masuk dalam kategori ijtihad bitahqiqil manat. Ini nanti dibahas di belakang, tapi saya singgung sekilas di sini. Yang sarannya bisa pakai maslahah atau istihslah atau istihsan atau as-siyasah syariah, pakai siyasah syariah allati sebutan saja ini siyasah syariah itu kan harus dari pemerintah khusus ya. Allati maksuduha wujudul maslahah, yang tujuannya tadi adanya kemaslahatan, wa huwa salahiyatu kullin minaz zauji waz zaujah lizawaj, yakni kepantasan suami dan istri untuk menikah. Jadi pemerintah memandang usia yang pantas itu 19 tahun karena sudah cakap, wa tahmilu mas'uliyatahu wa tabi'atuhu ya, wa tabi'atahu, dan dia sudah cukup cakap untuk menanggung tanggung jawab dan turunannya, mas'uliyah. Kalau jadi suami udah bisa cari nafkah, jadi istri udah bisa ngurus anak gitu. Wahada, dan alasan inilah madzhab ilaihil adidu minal mufassirin, yang digunakan oleh al-adidu. Al-adidu itu ay iddatun. Sama, al-adidu ay iddatun, beberapa. Jamak itu al-adidu. Beberapa ay iddatun al-mufassirin, dari para ahli tafsir. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, di Ma'alimit Tanzil, dalam kitab Ma'alimit Tanzil, qauluhu ta'ala wabtalu al-yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalu al-yatama, ujilah, ibtalu ay ikhtabiru, al-yatama anak-anak yatim itu ya hatta idza balagun nikah, sampai mereka usia layak nikah. Ya. Ay mablaghar rijali wan nisa, yakni sampai usia menjadi laki-laki dewasa, wan nisa, dan wanita dewasa. Ayat ini nanti akan dijelaskan ya. Waqala al-Alusi fi Ruhil Ma'ani, dan berkata Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, hatta idza balagun nikah, maksudnya hatta idza balagun nikah itu saat ketika mereka sudah sampai usia layak nikah, wasalahu ya, lil irsyadi wat tarbiyah, dan mereka memiliki kecakapan lil irsyadi, untuk menjadi orang yang ya, irsyad itu kan apa ya, kalau mana aslinya kan memberikan petunjuk. Apa bahasa yang enak apa kira-kira? Cakapan. Ya, irsyad, cakap, memiliki kecakapan, ar-rusdu, kecakapan, wat tarbiyati, dan cakap untuk mendidik anak. Wa kama yakunul bulughu, dan sebagaimana ada al-bulughu, balik itu, bil alamatit tabi'iyah, itu diketahui dengan alamat-alamat yang sifatnya tabi'i, alami pada diri manusia. Perempuan kalau haid itu balik, laki-laki kalau mimpi keluar mimpi dewasa balik, mimpi basah. Yakunu salahiyatu kullin minaz zauji waz zaujah, begitu juga menjadi ada, ini bukan yakunu ya, takunu mestinya ya. Kalau lihat belakangnya kan salahiyatu ya, takunu ya. Takunu salahiyatu kullin minaz zauji, ya, maka menjadi ada kepantasan masing-masing laki-laki atau suami dan istri dizawaji, untuk menikah. Ini walaupun ditulis az-zawj, maksudnya calon gitu ya, calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan. Boleh juga nanti dirubah
minar rajuli wal mar'ati boleh. Gitu ya. Lizawaji untuk menikah, kepantasannya ukurannya apa? Bisinni, dengan umur. Nah, yang namanya umur ini lain-lain. Loh, kenapa pada masa Nabi dulu umur 10 tahun perempuan udah layak menikah, 12 tahun layak menikah. Ya karena tantangan zaman berbeda-beda. Sekarang zamannya Masya Allah luar biasa. Setiap zaman. Nah, makanya inilah bedanya fatwa sama hukum fikih. Bedanya fatwa hukum fikih sama konun fatwa sama hukum fikih. Kalau hukum fikih itu dia tidak melihat zaman. Pokoknya secara hukum orang boleh nikah gitu aja. Boleh nikah. Ya, tidak ada pembatasan umur. Enggak salah itu hukum fikih. Tapi kalau fatwa atau konun itu dia akan melihat dzuruf, kondisi wilayah dan kondisi manusia yang berubah gitu loh. Sekarang ada generasi milenial ya, tantangan zamannya berat. Nah, maka mendidik anak dibutuhkan zaman sekarang kecakapan bagi calon bapak dan ibu yang lebih dibanding zaman dulu. Yang tantangannya nggak kayak zaman sekarang. Itu. Wifqan lidzurufil bi'ati wal urfi, dan ini sesuai dengan zuruf. Zuruf itu jamaknya dzarfun. Dzarfun itu keadaan, halun ya. Halun atau ahwal. Lidzurufil bi'ati ai li ahwalil bi'ati, dengan keadaan al-bi'ah apa? Lingkungan wal urfi dan uruf yang ada. Nah, makanya umur bisa lain-lain. Dulu 16 terus dinaikin sama kementerian. Jadi oleh undang-undang dinaikin jadi 19. Itu kan juga pasti salah satu pertimbangannya adalah taghayyuru dzurufil bi'ah wal urf, kan gitu kan? Berubahnya kondisi lingkungan dan uruf masyarakat. Fama addahul urfu, maka apa yang telah dihitung oleh al-urfu uruf, anna sinnas salahiyah, bahwasanya umur kepantasan lizawaji untuk menikah, wal irsyadi dan membimbing ya, wa tarbiyati dan mendidik, wal irsyadi dan membimbing ya. Ya, sinnun muayyanatun adalah umur tertentu, bahwa maka apa yang uruf ai ma'addahul urfu, bahwa itu kembalinya bahwa ai ma'addahul urfu mu'tabarun syar'an, secara syariat itu dianggap, artinya didengar. Ya juzu, dan boleh hukumnya, liwaliyil amri, untuk pemerintah, ya fittikhadhi ma yarahu, untuk mengambil apa yang dipandangnya, min ijra'atin, daripada ya peraturan-peraturan, tasluhu, atau daripada ijra'at itu sebenarnya bukan peraturan ya, ijra'at itu ya bisa peraturan, tapi makna lebih umumnya exercise atau apa ya, ijra'at itu kebijakan lah ya, boleh juga kebijakan ya, polisi ya, kebijakan-kebijakan ya, ijra'at bahasa sekarangnya, tasluhu atau tuslihu sya'nar ra'iyah, yang itu membuat baik atau bertujuan mendatangkan kemaslahatan sya'nar ra'iyati, kepada rakyatnya. Wa tasyri'i ma huwa ada yajuzu liwalil amri fi ittikhadhi ma yarahu min ijra'at, daripada kebijakan gitu kan. Wa tasyri'i ma huwa ada, dan membuat tasyri' ya, membuat aturan syara, maksudnya bukan dia bikin aturan syara ya. Ma huwa ada li hifdzil maslahatil ammah, ya membuat aturan lah ya, tasyri', ma huwa ada li hifdzil maslahatil ammah, menjalankan lah. Tasyri' itu menjalankan apa
aturan tersebut menjalankan apa yang menjadikan atau ada yang lebih mendatangkan lihifdzil maslahatil ammah, untuk menjaga kemaslahatan umum. Ya, ada itu mendatangkan. Bisyarti dengan syarat alla yata'arada dzalika, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh ulil amri, ya, dan menjalankan apa yang dipandangnya menjaga kemaslahatan umum dengan syarat. Ini syaratnya ada nih. Satu, alla yata'arada dzalika ma'an nassin sharihin, selama tidak bertentangan dengan nas sharih. Ini bisa dicatat. Ustaz Halabi sebagai pembagian pemerintah, ya pokoknya kebijakan ulul amri, ya selama untuk tujuan kemaslahatan rakyat, itu kan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, satu. Dan yang kedua, selama ad'a li hifdzil maslahatil ammah, lebih mendatangkan ya untuk kedatangnya kemaslahatan umum, itu wajib ditaati dan boleh dilakukan, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan nas sharih bil kitab awis sunnah, ya, dengan kitab atau hadis. Kalau bertentangan ditolak. Itu kenapa dulu pembuatan lokalisasi ditolak. Walaupun alasannya ini lebih maslahat, pajaknya jelas daripada ecer-eceran di Koljem. Di Koljem. Koljem mana itu? Ustaz Halabi. Cilincing. Kan Koljem kan wilayahnya Ustaz Halabi dulu, Koljem. Nah, daripada nggak ada pajaknya, mendingan dipajakin. Maslahat katanya. Pajak kok dari kayak gituan. Tempat minum dipajakin gitu ya misalnya. Nah, lagi pula dia tidak bisa menyebarkan penyebaran penyakit AIDS dan lain-lain, HIV. Kalau dilokalisasi, dikontrol rutin, disuntik dan macam-macam. Dulu katanya ketika masih ada sebelum Islamic Center apa itu namanya dulu? Keramat Tunggak. Masya Allah, Pak Amin sebagai pemerintah hafal namanya itu. Hafal. Itu kata Ustadz Nurdin, dia dulu setiap seminggu sekali ke sana ngajarin ngaji gitu. Dia kan penyuluh ya dulu ya, penyuluh Ustadz Nurdin ya, Mas. Penyuluh sampai sekarang masih. Masih, belum pensiun ya. Belum. Itu katanya dulu cerita setiap Selasa Pak Rebo itu ngajar ngaji itu sama PSK yang ada di Keramat Tunggak. Nah, iya. Itu saya tanya, itu bagaimana? Kira-kira ada hasilnya nggak? Ada, alhamdulillah katanya. Loh, maksudnya gimana? Rata-rata tobat. Udah berapa tahun sampean? Ya ada kali hampir 10 tahun. Nah, kalau tobat mestinya 10 tahun itu kan udah habis ya Keramat Tunggak. Nah itulah masalahnya, kata Ustadz Nurdin. Yang tobat itu sekitar 20% tiap tahun, yang masuk baru 30%. Jadi surplus. Dan yang tobat itu rata-rata yang tua-tua. Oh, nah kalau Keramat Tunggak ini, misalnya oleh pemerintah, dianggap sebagai kebijakan yang membawa kemaslahatan dengan alasan pajak dan tidak membuat penyebaran HIV/AIDS dan penyakit masyarakat, ini secara hukum ditolak dalam hukum agama. Kenapa ditolak? Karena dia bertentangan dengan nas sharih fil kitabi awis sunnah, dalam Alkitab dan As-Sunnah jelas-jelas dosa. Makanya ditolak. Sampai sekarang Indonesia nggak berani itu. Ya, karena zina kan haram. Lokalisasi walaupun narasinya adalah daf'ul mafsadah yang lebih besar, tapi tetap para ulama menganggapnya lokalisasi itu bagian daripada legalisasi kemaksiatan. Jadi dianggapnya melegalkan kemaksiatan. Walaupun dia alasannya lokalisasi. Dulu sempat ada wacana lokalisasi itu mau dibikin di Pulau Seribu. Itu kan semua ditutup, jadi mau dibikin kayak di Malaysia, Genting Island. Itu pernah dengar ya? Pak Amin pernah ke sana ya?
Pelaksana Kiai. Terjun khusus. Ya katanya. Ulama kita masih nolak itu. Pertama, nolak dari sisi alasan agamanya. Kedua, rupanya orang Pulau Seribu nolak juga katanya. Enak aja. Kita ini daerah yang bagus, tiba-tiba mau dijadiin kayak begitu. Nah ini. Fayahikulahu, kita lanjutkan. Fayahikulahu, maka boleh lahu bagi seorang ulul amri isdaru qanunin, untuk mengeluarkan qanun, aturan. Isdaru qanunin, mengeluarkan qanun, aturan bitahdid sinni zawaj, pembatasan usia pernikahan. Kan gitu kan? Mutadhamminan, yang di dalamnya termasuk mengandung peraturan ada matazwijis shaghirat. Kalau pemerintah di sana membatasi usia pernikahan baru boleh 19 tahun, berarti mutadhaminan otomatis include, mutadhaminan itu bahasa sekarangnya, include di dalamnya ada matazwijis shaghirat, berarti melarang menikahkan anak yang di bawah umur. Kenapa? Alasannya jelas. Kata ulul amri, kata pemerintah, alasannya lin idami al maslahah fi zawaj, karena tidak adanya kemaslahatan fi zawajihinna, untuk menikahkan as-saghirat, anak kecil dinikahin malah repot. Wa hunna qasiratun ghaliban, dan biasanya anak kecil atau orang yang belum dianggap dewasa, qasiratun, mereka kurang cakap atau kurang. Qasirat itu kan pendek ya, maksudnya kurang cakap, ghaliban umumnya untuk menjadi ibu. Bal qad yatarattab. Nah, inilah di sini ada saddu dzari'ah nih. Makanya pada pembatasan usia nikah ini istimbat maqasidinya sebenarnya satu, menggunakan maslahah mursalah, ya. Kedua, menggunakan saddu dzari'ah. Nah, maslahah mursalahnya tentu pakai siasah syariah itu. Ya, atau disebut tahqiqil manatnya itu pakai siasah syariah. Nanti disebut. Ya. Balqat yatarattabu ala zawajil qasirati, bahkan seringkali terjadi pada saat menikahkan anak kecil, adrarun, ya, timbulnya beberapa kemadaratan fi haqqihinna, pada diri mereka. Pertama, kadang-kadang kalau melahirkan belum siap itu. Apa istilahnya tuh? Belum siap untuk melahirkan, apa perempuan itu istilahnya? Nah, ada tuh bahasa perempuan itu. Wa akhtarun fi haqqil mujtama, dan menimbulkan akhtar. Akhtar jamaknya khatir. Khatir itu bahaya. Menimbulkan banyaknya bahaya. Bahaya ya fil mujtama, dalam masyarakat. Fakana waliul amri matluban, maka waliul amri, pemerintah, matluban, dituntut ya bi'tibari tasarrufihi, sesuai dengan kebijakannya, ya, yang dimana dia boleh melakukan kewenangan, manutan bitahqiqi maslahatir ra'iyah, yang diikuti untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, hamlan lil hadits syarif, karena mengikuti hadis syarif yang mulia, kullukum mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah para pemimpin dan dituntut untuk dan akan ditanya tentang kebaikan kemaslahatan rakyatnya. Walil qaidatil fiqhiyah, dan juga karena ada kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam 'ala ra'iyah, ya, manutun bil maslahah. Ya, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, ini contoh daripada istimbat maqasidi. Saya tadi sudah jelaskan, dalam istimbat maqasidi itu pasti nggak lepas yang digunakan metodenya, kalau nggak istihsan, ya istislah, kalau nggak ya saddu dzari'ah atau fathud dzari'ah. Kalau itu keluar dari pemimpin atau pemerintah, kemaslahatan itu atau saddu dzari'ah itu secara umum biasanya ada istilah yang menyebutkan siasah syariah. Nah, khusus pada
pemerintah ya. Itu istilah yang dipopulerkan oleh ulama-ulama belakangan. Dulu yang dilakukan tadi oleh Umar bin Khattab. Ya, tadi saya sudah sebutkan contoh-contohnya. Saya pikir cukup. Besok mungkin ngaji terakhir di bulan Ramadan fokus membahas istimbat dengan tahqiqil manat. Nah, mungkin kita baru hanya bisa sampai halaman 20 besok terakhir. Nanti kita bisa lanjutkan habis Lebaran. Nah, ini tapi luar biasa. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu ya. Moga-moga manfaat. Jadi saya kembalikan kepada host. Kalau mau dilanjutkan ada ya semacam diskusi kecil, saya silahkan. Assalamualaikum, Kiai. Iya. Ya, silakan Ustaz Halabi. Termasuk mungkin poligami ya. Kan kita kalau orang mau poligami semuanya harus ada izin pengadilan. Nggak dikiaskan dengan pembatasan usia perkawinan tadi. Kenapa kurang jelas? Izin poligami, orang yang ingin poligami nikah lebih dari satu kan harus izin ke pengadilan, izin poligami. Ini bisa dikiaskan dengan pembatasan usia perkawinan ya? Izin poligami ya? Poligami itu kan hanya buat itu toh? Enggak, tetap semua warga negara wajib untuk surat izin. Oke. Dari pengadilan. Kalau pegawai negeri hanya izin atas dua jadinya. Oke. Ya sama lah, sama. Kiaskan bisa ya? Itu bagian daripada siasah syariah. Siasah syariah. Ya, dia tidak melarang poligami, cuman mengatur cara poligami gitu doang. Untuk apa? Pasti untuk menolak kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Karena poligami kan di situ otomatis nanti akan diatur tentang warisan, hak anak dan gitu kan. Kalau resmi tidak di bawah tangan, itu kan nanti jelas ini tetap anaknya Fulan gitu loh. Nasabnya jelas. Itu sebenarnya begitu semua. Kalau kita memahami itu begitu. Maka tadi kalau kiai-kiai yang mungkin ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ya mungkin irisannya dengan pemerintah belum pernah atau bacaannya mungkin tidak begitu banyak luas. Dikit-dikit ini ada aja nih nikah harus pakai izin lah ini dosa semua yang bikin. Kadang-kadang kan begitu kan nggak paham. Padahal yang sudah paham itu luar biasa. Siasah syariah. Iya, siasah syariah. Qabili siasah syariah. Ya, silakan. Ya, Asif, monggo. Nggih, mengenai nikah di bawah umur, kalau di fikih kalau nggak salah itu kan istilahnya bahasa itu nikah khusyur nggih. Jadi nikah Lain. bisa sothin ya. Sothin alif ro biasanya kan ada gitu. Kayaknya Nggak ada. Kalau itu syighar pakai syin. ada syuhur, ada syuhur. Tadi nikah yang Oke, kalau pakai. Kemudian justru yang mentradisikan ini biasanya, mohon maaf nih, jadi kiai-kiai yang di pesantren itu kan suka begitu menjodohkan langsung dinikahkan gitu kan ya. Kemudian nanti sambil nunggu umur baru didatakan ke mana ke KUA kan gitu. Ya persoalannya kalau model seperti itu kan tadi kiai belum menyebut sahkah hukum daripada pernikahan di bawah umur tadi itu. Baik. Di luar, menarik. Di luar tadi. Sebab kalau nanti itu tidak sah, terus terang, mohon maaf juga saya pernah itu menjumpai diminta kurang 1 tahun Kiai. Jadi ceweknya itu kurang 1 tahun, cowoknya sudah lebih kan gitu kan. Ya dia nggak berani ke sana, dia menolak itu artinya. Nggak mau karena persyaratan rukun sudah lengkap semuanya ya saya beranikan, saya nikahkan gitu model seperti itu karena saya ingat waktu di pesantren itu Pak Kiai itu jodohin sama santrinya dengan putrinya yang di bawah umur gitu ya. Nah, makanya itulah maka saya contoh gitu. Artinya
Oke, itu Kiai anunya. Baik, sebelumnya saya tanya, Kiai Asif bukan PNS kan? Bukan, saya bukan PNS. Baik, kalau bukan PNS berarti THR-nya nggak bisa cair hari ini kan? Ya. Sebenarnya dari Kiai sendiri udah cair malah Kiai. Baik, maksud saya gini, kalau PNS pastinya nggak boleh melakukan itu kan, Pak Amin ya, sama Pak Halabin yang PNS kan? Maksudnya nggak boleh melakukan nikah gantung, nikah siri, kira-kira kan nggak boleh kan kalau PNS kan? Boleh. Nyuruh amil aja, nyuruh amil. Loh, nyuruh amil, kalau amilnya bilang disuruh KUA, Enggak. Kita menjawab. itu boleh aturannya. Saya mau tanya dulu aturannya dulu, bukan Kita hukum agamanya. menolak. Kita nggak bisa nikahin. Oke. Kalau di bawah umur kan berarti kan nggak bisa nikahin kan PNS kan maksud saya. Nggak boleh aturannya. Emang boleh nyuruh amil suruh kamu aja yang nikahin? Boleh juga gitu? Nggak boleh juga kan? Kita bilang tetap nggak bisa gitu aja. Orang yang nyuruh dia nikahin terserah dia kayak. Ya berarti kan prinsipnya kalau dari sisi aturan PNS nggak boleh gitu kan? Ya. Nggak boleh. Nah, makanya tadi saya tanya Kiai Asif PNS bukan, kalau beliau bukan. Oke, kalau bukan berarti kan memang nggak kena aturan PNS. Nikah gantung, itu disebutnya nikah gantung di kampung itu ya masih kecil udah dikawinin gitu kan? Kawin gantung. Kawin gantung atau nikah gantung, ntar masing-masing mondok. Kalau si suaminya mondok lagi, si istrinya mondok lagi, itu kan kawin gantung. Atau nikah siri, kalau tadi Kiai Asif tanya bagaimana hukum agamanya, maka secara hukum agamanya dia yasihu dinan, secara hukum agama sah. Tapi wala yasihu qada'an, tidak sah secara hukum qada'. Qada' itu hukum pemerintah, gitu aja sih sebenarnya. Kita kan tidak sedang membahas hukum nikahnya anak kecil itu sah apa enggak. Kalau hukum nikahnya sah, ini kan yang tadi dibahas bagaimana kalau pemerintah itu membatasi usia pernikahan, ya boleh kayak gitu. Jadi beda, sesuatu yang berbeda. Jelas ya Ki Asif ya? Oh iya. Bahwa kemudian nanti kalau dia sudah dewasa dibawa lagi ke KUA, itu dalam rangka, apa istilahnya, Pak Halabi, pencatatan apa istilahnya itu kalau bahasa KUA? NTCR, NR, pencatatan. Ya dia cuma pencatatan aja, kan nggak ada akad ulang kan? Saya mau tanya, catat nikah itu kan nggak pakai ijab kabul lagi enggak kan? Kalau kita harus tetap harus ada peristiwa. Oke, harus ada peristiwa. Karena itu sebagai bukti sih ya, kalau di KUA sebagai bukti ya. Ya, bukti fisik. Oke, saya bisa memahaminya. Artinya bukan berarti nikahnya itu tidak sah, itu bukan, tapi ini hanya karena dia dicatat di depan pemerintah, ya pemerintah harus ada bukti bahwa dia nikah. Gitu. Saya kemarin. Iya. 16 tahun istri saya bisa di KUA. Belum dirubah aturannya Pak Zikri. Kemarin baru dirubah tahun kemarin. Oh, baru kemarin ya. Oh, berarti Pak Zikri udah tua itu, nikahnya udah lama. Oh, ini aturan terbaru ya berarti ya? Ya, baru setahun ya. 2019 ya. Berarti itu Pak Zikri ketahuan itu waktu nikah istrinya di bawah umur itu. Kan masih muda kok. Masih muda. Oke, secara prinsip, jadi gini ya, kesimpulannya nikah di bawah umur, kalau secara prinsip agama sah. Nikah siri secara prinsip agama ya sah. Nikah selama syarat rukunnya lengkap kan sah gitu loh. Tapi yang tidak sah, tapi artinya dia belum dianggap nikah oleh pemerintah dalam catatan resmi pemerintah. Itu aja belum dicatat. Baik. Imam Zakwan, monggo. Tadi ada Imam Zakwan itu. Ada? Ada. Imam Zakwan? Ada. Tinggalan tadi ya. Tinggalan. Pak Imam, nggak ada? Jadi besok terakhir ya? Ya, mohon maaf. Ada lagi yang berlaku di masyarakat itu, ada istilah ya di dalam apa namanya seharian itu ada tajdidun nikah itu ya. Itu kebolehannya bisa diambil dari istinbatul maqasidhi enggak itu kira-kira tajdidun nikah itu.
Pertama, tajdidun nikah itu apa tujuannya? Sering dialami oleh pasangan yang mungkin dia menganggap sak ya, atau bimbang dalam perjalanan pernikahannya ya. Karena mungkin sering marah-marah, sering berantem, sering ngapa gitu kan, khawatir kalau terjadi apa namanya di situ ucapan-ucapan cerai dan sebagainya itu kali Kiai. Ya, akhirnya dia datangnya biasanya mah ke ustadz gitu, bukan ke KUA Kiai. Ini kita minta tolong untuk tajdidun nikah atau dinikahkan lagi kan gitu. Dia nggak mau ke KUA, biasanya ke Pak Halabi nggak mau malah. Ya. Gitu. Suruh ke ustadz aja kayak Asif aja. Ya, modelnya begitu. Ya, memang itu harus ada bagi-bagi berkat lah. Ya, Jangan benar. jangan yang bawa bolu, jangan KUA terus kali-kali Kiai kampung nggak ada dapat bolu. Tajdidun nikah, kalau tadi alasannya dalam rangka menghilangkan syak, ya boleh, tapi bukan dalam arti untuk menganggap pernikahannya yang lalu tidak sah. Ya. Sebab kalau demikian itu berarti kan dia semacam jatuh talak. Kalau dia menganggap dia yang kemarin itu tidak sah dalam arti sudah jatuh talak karena takutnya berantem gitu kan, dan lain-lain, berarti jatuh talak dong. Nah, kalau jatuh talak berarti tajdidun nikah itu bukan tajdidun nikah, ya nikah saja gitu loh. Nikah gitu. Nikah yang dilakukan misalnya begini, ada orang bilang sama istrinya, ya apalah kamu saya cerai, tapi nggak diurus KUA. Udah jalan setengah tahun, kan masa iddahnya udah habis ya. Kemudian ada saksinya. Cuman karena keawamannya, ya dia tidur aja sekamar masih biasa. Kadang-kadang kalau lagi hajat dia campur. Nah, maka dalam kasus semacam itu, menurut saya ya, para kiai ya, itu bukan tajdidun nikah, ya nikah aja itu namanya nikah lagi. Ya karena dia sebenarnya sudah menceraikan istrinya. Secara agama talaknya sudah jatuh 1, tinggal 2. Secara agama nih ya, saya bukan bicara secara pemerintah. Kalau pemerintah kan sekali lagi talak itu harus dicatatkan di pengadilan, sama seperti nikah kan begitu Pak Halabi. Ya, kalau dia belum dicatatkan di pengadilan, ya pengadilan bilang ya saya udah cerai belum? Ya kata pengadilan ya karena belum dicatat di saya anggap belum, kata pengadilan gitu loh. Nah kemudian kalau nanyanya sama Kiai, Pak Kiai saya udah cerai belum? Nah kamu kan udah cerita lah, kalau di saya anggap sudah jatuh talaknya. Ya nggak salah juga itu dua-duanya. Pengadilan itu dasarnya dia belum mencatat dalam dokumen negara. Kalau Kiai dasarnya adalah secara faktual dia sudah bercerita bahwa sudah menceraikan dan ada saksi, ada yang mendengar, ya sudah jatuh secara agama. Jadi sama kayak nikah siri, yasihu qadaan, yasihu dinan, wala yasihu qadaan. Secara agama itu sah atau jatuh, tapi secara aturan pemerintah belum. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Pak Kiai Asif, menurut hemat saya itu ya dia kalau semacam ini kasusnya dia sudah betul-betul mengucapkan cerai, ya nikah beneran, bukan tajdidun nikah. Nah, terus apa yang terjadi setengah tahun itu ya minta ampun aja sama Allah karena keawamannya. Udah gitu. Nah, tapi kalau tajdidun nikah itu yang sifatnya hanya budaya tradisi karena ragu, takutnya pernah berantem dan lain sebagainya. Tapi dalam berantem itu takutnya pernah ngomong, "Tono kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, nggak usah kesini lagi." Takutnya itu cerai. Ya itu kalau gitu, Kiai harus bisa menjelaskan bahwa itu tergantung niat. Itu kan bisa masuk dalam kategori talak yang kinayah ya, bukan talak yang sharih itu. Nah, kalau dia tidak berniat, kalau talak kinayah kan harus pakai niat. Kalau sharih kan nggak perlu pakai niat. Kalau dia bilang kamu saya cerai, itu nggak usah pakai niat, udah jatuh gitu loh. Tapi kalau sono kamu pulang ke rumah orang tuamu, nggak usah kesini lagi, itu masih kinayah. Artinya ma yahtamilut talaqa wa ghairahu. Itu bisa ada kemungkinan, ada ihtimal itu dianggap sebagai dianggapnya itu cerai,
atau bukan dianggap juga bukan gitu. Bisa juga dianggap cerai, bisa dianggap bukan. Makanya kalau misalnya dia tidak bilang, oh saya nggak niat nyerahin istri, ya sudah nggak usah tajidun nikah. Terus ya sudah istighfar aja, kata Kiai, istighfar. Ya niat yang baik doain itu sama kan berkatnya tetap dikasih. Gitu. Nikah ijab kabul lah. Betul. Gitu. Terima kasih. Kiai, ini Iya, masih tentang tajdidun nikah. Kasusnya kalau di saya, orang yang waktu nikah udah kecolongan. Udah hamil nikah. Nah setelah melahirkan, kemudian mereka datang tuh ke kita, Pak, minta nikah ulang, bahasanya begitu. Loh, kenapa? Oke. Itu dulu waktu nikah itu udah unting duluan, bagaimana Kiai? Ya baik, ini itu kan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang harus diluruskan. Kalau sebuah pernikahan sudah dianggap sah, sebenarnya tidak ada istilah harus nikah lagi. Nanti kalau sudah lahir, itu sering saya juga ditanya. Tapi kalau dia datang minta dinikah ulang, ya pokoknya tadi suruh istighfar aja, istighfar, suruh ngikutin sampean, ya Allah ampuni saya, moga-moga ini tidak terulang lagi, anak saya jangan sampai mengikuti saya. Ya Allah, saya niat jadi orang tua yang baik. Sampean tuntun aja gitu, nggak usah pakai saya nikahkan, saya nggak usah. Kan tetap aja lah, berkatnya dikasih. Tetap. Ya, amplopnya nyampe, Kiai, alhamdulillah. Iya. Jadi begitu. Ya, tapi kalau ada yang melakukannya, gini loh. Kalau ada yang, ini kan kalau saya loh ya. Kalau saya sih ngikutin guru saya, Kiai Said Mahfud, nggak usah. Barang udah sah itu, secara filosofis ya nggak usah. Secara prinsip nggak usah diulang lagi. Ya. Oke, baik. Terakhir Kiai. Halo, Ya. Kiai, terakhir. Saya ada kasus di kantor, Kiai. Halo? Dilanjut. Halo? Iya, silakan. Itu ada pengantin mau nikah, Pak Kiai. Kebetulan orang tuanya nggak setuju. Si walinya ini dari si perempuan, dia janda dan duda. Nah, dia kalau dia nikah, kan dalam fikih-fikih kan kita tahu lah, tanpa wali masih digunakan secara fikih. Dia nikah, gimana tuh Kiai? Bisa nggak pernikahan itu? Sementara walinya nggak setuju. Dia janda duda status ini. Janda sudah. Sampean bukannya udah belajar wali adol. Iya, Ya. wali adol kita kan harus ke pengadilan. Sementara kalau kita saranin seperti itu kan kita kurang pantas juga. Artinya, cuma mereka pengen menikah gitu. Sementara walinya adol. Adol kan nggak bisa kita nikah. Ya justru walinya suruh tanda tangan. Nggak Walinya mau wali justru. hakim. Ya kalau nggak mau juga harus tanda tangan. Loh, kan itu kan mekanismenya kan mau nggak mau tanda tangan. Kalau nggak mau ya tanda tangan, mau ya tanda tangan, gitu loh. Nggak, Maksud saya fikihnya aku tanya, fikihnya dong, Jay. Fikihnya. Kalau seandainya mereka nikah tanpa wali, sah secara dinian loh. Karena janda, kita bicara janda. Enggak, itu bukan saya nikahin. Mereka di mana itu dia nikah di ustadz atau di mana gitu. Loh, kalau secara fikih kalau dia ngikutin mazhab Hanafi ya sah. Ya, tanpa wali gitu ya. Tapi tetap saya saranin pendekatan Bukan tanpa wali loh ya. Maksud saya bukan tanpa wali loh ya. Ini jangan salah, mazhab Hanafi itu bukan berarti tanpa wali, tapi lebih tepatnya janda itu boleh menunjuk seseorang jadi wali. Gitu muhakam. Iya. Orang itu dia nggak mau, yaudah penghulunya Pak RT aja lah. Penghulunya, Pak walinya atau Ustadz siapa. Tapi yang penting kan ya kalau dia boleh dalam mazhab Hanafi, tapi nggak boleh PNS lagi, nggak boleh. PNS kan terikat sama aturan. Ya, tetap ini Asip lagi itu yang menang, yang bukan PNS. Ya, mohon maaf. Bukannya gini, Kiai. Kalau saya pernah dengar, jadi kalau janda atau duda, itu bagi mereka yang sudah janda, tidak usah minta izin kepada walinya gitu. Artinya
tetap pakai wali, mungkin walinya wali hakim atau wali-wali adil tadi itu. Muhakam. Jadi apa namanya? Artinya nggak usah boleh ya kan. Kalau perawan kan wajib izin sama walinya. Tapi kalau yang sudah janda kan boleh itu tanpa izin gitu. Itu dalam aturan fikih, Kiai. Tapi dalam Nah, aturan negara tetap itu yang ditanyakan Pak Halabi. Sebenarnya aturan negara apa fikih? Kalau aturan negara kan tadi saya bilang ketika orang tuanya nggak mau menjadi wali adol kan harus pakai tanda tangan, bukti adolnya wali itu menjadi dasar bagi hakim untuk menikahkannya gitu loh. Itu kan Ya, aturan negaranya begitu. Ini fikihnya kayaknya. Kalau fikihnya tadi kan kalau misalnya ini yang ditanyakan fikih apa negara aturannya. Fikih. Kalau negara udah selesai. Ya kalau fikih sih jelas nggak perlu tanda tangan. Kalau dia nggak mau kan tadi kata Ki Asif, ya saya udah janda. Kalau pakai mazhab Hanafi berarti dia boleh mencari wali pengganti kalau dia sudah janda gitu. Ya, at-tayyibu ahaqqu binafsiha kan gitu hadisnya kan. Iya, makanya saya mau tanya ini. Udah ingat saya. Baik. Sud, makasih. Masya Allah. Besok ya lanjut ya. Ya ini kalau ngaji gini nggak ada bosannya kalau diskusi itu, apalagi bab kawin ya. Biar nggak Monggo Ki Asif. Mau dianjurkan Kiai. Ya Ki Asif tutup doa ini Ki Imam Dahwan nggak respon soalnya tadi. Saya dengar malah sekali lagi mau dianjurkan katanya untuk di Indonesia untuk masna katanya Kiai. Ya, monggo Ki Asif tutup doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صاحبنا وشافينا وهدينا مولانا محمد ناصر المرود وتعالى وتبارك ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وذرياتنا واولادنا وكلامنا وتلميذاتنا وجمعياتنا وجماعتنا من اهل العلم والخير من اهل القران ولا تجعلنا واياهم يكون من اهل الشهاده والضيره والنسيان. اللهم بارك في اولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في علومنا في ارزاقنا في حياتنا في عيشنا في جاهنا وفي مكاننا في منزلنا في اهلنا وفي اولادنا في ذريتنا وفي الامور كلها يا ارحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kabul. Nah, kasih ya. Pamit dulu ya, nanti lanjut lagi. Ya, Insyaallah.